Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia. Apa kabar sobat Anabul dimanapun kalian berada? Hari ini aku akan bahas satu topik yang mengenai kesehatan, ya. Kesehatan kita yang biasa suka ya ditanya-tanya ya masalah mitos. Apakah kucing bisa menyebabkan mandul? Ya, bisa bikin mandul untuk perempuan, ya. Pertama, bulu kucing. Ya, biasanya suka ditanya, bulu kucing bisa bikin mandul? Enggak, ya. Enggak. Kalau di bulu kucing itu bersih, kalau kalian rawatnya dengan baik, ya. Kalau kalian rawatnya dengan baik, misalnya grooming seminggu sekali atau enggak 2 minggu sekali gitu kan ya. Terus dia habis pup juga nggak belepotan gitu, itu aman ya. Kalau nggak amannya jika kalian punya alergi, ya, ada riwayat alergi terhadap bulu kucing atau enggak debu gitu ya, atau enggak ada faktor resiko lain. Nah, itu bisa bikin alergi saja, bisa sampai sesek gitu ya, bisa sampai shock. Jadi kalian ya harus ya hati-hati kalau punya alergi. Lalu yang kedua, tokso. Ya, biasa suka ya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Tokso itu dari mana sih ya asalnya? Namanya toksoplasmosis ya, disebabkan oleh penyakitnya namanya toksoplasmosis, disebabkan oleh protozoa Toxoplasma gondii ya. Itu biasa ada di satu makan makanan mentah ya, bisa di daging sapi atau enggak daging ayam, pokoknya yang tidak dimasak dengan baik ya, atau enggak kita bersentuhan yang terdapat kistanya. Lalu yang keduanya ada di feses kucing ya. Feses kucing yang sudah terkontaminasi dengan air atau enggak yang lainnya ya. Gimana sih toksoplasma ini masuk ke dalam tubuh? Kayak tadi makan makanan yang tidak matang dan feses ya, yang biasanya kita kalau misalnya suka bersihin ya, misalnya ya kan pakai scoop dan sarung tangan. Kalau kalian tidak memakai sarung tangan, itu ada kemungkinan untuk memasuki ke dalam tubuh. Misalnya kita nggak pakai sarung tangan, lalu kistanya itu yang ada di feses itu bisa nempel di kuku kita atau nggak di tangan kita, yang selanjutnya kita mau makan, kita nggak cuci tangan atau ya cuci tangannya asal-asalan, lalu kita makan, makanan itu kita telan. Setelah telan, kista itu akan masuk ke dalam tubuh dan diserap oleh usus. Di dalam usus itu akan disebarkan lagi ke organ-organ lain, misalnya ke sawardalah plasenta yang ada, maksudnya pada ibu hamil. Lalu yang kedua bisa ke otak ya, bisa jadi meningitis ya, jadi infeksi di otak ya, atau enggak di organ-organ lain. Jadi kalian harus cuci tangan dengan benar ya, agar si kista ini tidak masuk ke dalam tubuh. Oke. Lalu kalau misalnya sudah masuk ke dalam tubuh ya, apa yang akan terjadi? Pada ibu hamil, yang terjadi adalah anaknya pada trimester pertama kemungkinan akan terjadi keguguran. Lalu yang kedua bisa jadi prematur ya, lahir sebelum waktunya. Lalu yang ketiga, jika anaknya lahir ya, kalau misalnya positif nih ya, hasil pemeriksaan positif, bisa jadi hidrosefalus atau enggak chorioretinitis atau enggak
ya bisa jadi infeksi ya pada otak juga ya, kita nggak tahu. Lalu kalau misalnya udah hasilnya positif, gimana sih cara mencegahnya? Yang pertama, kalian harus cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Jangan lupa mencuci tangan ya. Lalu bukan di rumah saja ya, tapi maksudnya kalian harus minum obat. Lumayan loh obat untuk ibu hamil itu. Jadi kalian harus minum obat dari pertama sampai bulan ke-8. Itu kalian harus minum obat. Obatnya juga lumayan banyak dan lumayan mahal ya. Jadi kalian gak mau kan kayak gitu, coba jaga kebersihan ya. Oke, selanjutnya kalau misalnya anaknya sudah lahir, apa sih gejalanya gitu, apa sih yang harus diperhatikan? Gejalanya sih ya kalau misalnya memang jadi hidrosefalus gitu ya harus melakukan pengobatan untuk hidrosefalusnya ya. Lalu pencegahannya selalu cuci tangan, selalu dan hindari kontak dengan feses kucing gitu. Jadi harus pakai sarung tangan gitu ya. Lalu apa lagi ya? Itu aja sih info tentang toksoplasma. Jadi ini tuh karena pengalaman aku yang terkena toksoplasma. Jadi aku nggak punya kucing sebelumnya, tapi aku dulu miara binatang yang nggak pernah, kalau pup itu nggak pernah pakai sarung tangan, jadi asal pakai scoop aja ya. Itu ya tertelannya itu ya. Dan jangan lupa kalau misalnya sudah masuk ke otak jadi meningitis ya, itu meningitis toksoplasma itu lumayan agak gimana ya, lumayan berat sih untuk pengobatannya. Jadi kalian benar-benar harus aware terhadap kesehatan kalian dan kesehatan kucing-kucing kalian ya. Oke, infonya hanya segini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya kalian punya kritik dan saran atau nggak request untuk video selanjutnya, bisa kalian share di kolom komentar. Dan jangan lupain musim-musim COVID ataupun ya musim-musim yang lainnya, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Lalu kalau bisa di rumah saja. Lalu kalau bisa kalau harus keluar rumah jangan lupa pakai masker dan selalu berpikir positif. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.